yang disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Idham Aziz yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh vote, opsinya ya keluar. Gitu. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, kita lanjutkan. Memang benar bahwa sebagai tersangka belum terbukti kesalahannya, mereka masih bisa bertindak seperti kita pada umumnya, masih bisa memberikan aspirasi, pendapat, dan ini toh forum baru gitu, reformasi percepatan, reformasi kepolisian gitu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Prof. Jimli bahwa sebenarnya benar tidak ada larangan untuk RRT ini hadir, tapi tim reformasi Polri ini hanya menyampaikan atau memegang etika baik buruknya siapa-siapa yang bergabung beraudiensi dengan tim percepatan Polri. Statement Anda, Bang? Iya, kalau kita bicara tentang pegang etika, misalnya ya apakah etis, kemudian di situ ada misalnya hadir Profesor Otto Hasibuan yang kita tahu bahwa beliau kantornya ya itu kan masih pengacara keluarga Jokowi yang berhadapan dengan Pro Rismon dan Dr. Tifa kan begitu. Lalu kemudian kita juga membawa orang yang mau bercerita tentang KM50. Apakah kemudian ada etis kalau ada Kapolrinya pada zaman itu bisa Idham Aziz. Jadi sebenarnya memang dari awal tim reformasi Polri ini punya konflik of interest menurut saya, punya masalah di dalam dirinya sendiri. Karena yang direkrut adalah orang-orang yang justru menjadi pusat kritik kan. Kalau kita bicara KM50, wah itu masa Kapolri Idham Aziz. Kalau kita bicara kasus Munarman misalnya, kan Munarman juga datang, itu Sigit Listio. Kalau kita bicara tentang ijazah Jokowi, itu ada bau-baunya Otto Hasibuan, kan gitu. Bicara pembubaran FPI, ada bau-baunya Mahfud MD. Jadi sebenarnya masalah di tim itu sendiri sih. Cenderung saya akhirnya resisten kalau seandainya ada kasus yang mungkin bergosokkan dengan dan tapi ada yang bilang gini juga, Bang Refli, memberi kesan bahwa seolah-olah Anda ini overreacting gitu. Kalau mohon maaf kalau saya harus menyampaikan ini, karena toh yang diminta untuk tidak overreacting, toh yang diminta keluar itu adalah RRT 3 orang rekan Anda, bukan Anda yang diminta keluar. Yang penting kan aspirasinya disampaikan kalau Anda masih di dalam ruangan itu. Coba Anda bayangkan ya, kita jadi ketua delegasi, kita undang teman-teman kita, ya. Mereka sudah capek, sudah menyiapkan konsep, lalu tiba-tiba disuruh keluar. Gimana coba? Pilihan seorang pemimpin apa? Kan 2 saja. Dia membiarkan anak buahnya keluar, sudah selesai, atau dia juga ikut keluar sebagai bentuk pertanggungjawaban dia kan. Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu ya disukai oleh RRT kan begitu, karena mereka menganggap ngapain juga datang kalau mereka sendiri tidak bisa mendengarkan. Dan yang paling lucunya adalah kan forum itu tertutup bagi wartawan. Ngapain pula dilarang, kecuali kalau forumnya terbuka, nanti akan ada colongan-colongan, konflik of interest dan lain sebagainya. Tapi ini kan forum tertutup, apalagi Pak Jimli mengatakan nanti mereka bisa melihat melalui YouTube, gimana caranya? Mereka tidak tahu untuk dibicarakan kan begitu. Jadi apa Bang, setelah ini langkah apa Bang? Audiensi dan Komisi 3 dengan Kompolnas, apa habis ini? Saya tidak tahu ya, saya kan tidak bertindak sebagai lawyer mereka tidak, kemudian juru bicara mereka tidak. Saya menjadi juru bicara mereka itu hanya pada malam saat mereka tidak ditahan kan, gitu, karena memang situasi yang mengharuskan. Tadi saya hanya bertindak sebagai civil society yang mengundang mereka dan mereka hadir. Jadi sama sekali saya bukan lawyer mereka, bukan juru bicara mereka. For this now ya. Kalau besok kemudian berbeda itu kan soal lain, karena yang namanya menjadi lawyer itu kan hanya selembar kertas surat kuasa saja, karena saya juga seorang advokat kan. Baik, Bang Refli, terima kasih untuk dialognya. Untuk saat ini kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi Bang, sehat selalu. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog soal Roy Suryo CS walkout dari audiensi Polri sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.